Dan pemirsa, Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya kini menerapkan sistem buka tutup yang bersifat situasional di 29 ruas jalan sejak 2 September lalu hingga 7 September mendatang. Penutupan jalan akan menyesuaikan dengan waktu para delegasi melintas dari hotel menuju venue maupun sebaliknya. Penutupan jalan bisa saja berlangsung sampai 2 jam. Dan untuk mengakomodir perjalanan delegasi dari penginapan ke tempat acara misalnya. Jika delegasi dijadwalkan berangkat jam 7 pagi, maka penutupan akan diberlakukan mulai pukul 6.30 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 8 pagi ini belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Hanya saja sejumlah personel gabungan sudah mulai bersiaga di sejumlah titik posko keamanan, mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar dan sekitar Jalan Gatot Subroto, serta di sekitar Jakarta Convention Center. Dan selama pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN diberlakukan rekayasa lalu lintas serta pengamanan yang ketat. Untuk informasi terkini dari sekitar lokasi acara, kita langsung bergabung dengan Andromeda Arizal melaporkan dari kawasan GBK Jakarta. Andro, bagaimana lokasi di sekitar tempat Anda melaporkan pelaksanaan KTT ASEAN? Seperti apa pengamanan di sana dari pantauan Anda, Andro? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, untuk perhelatan dari KTT ASEAN yang berlangsung mulai hari ini 5 sampai dengan 7 September 2023 ada sebanyak 22 delegasi negara dan juga 9 organisasi internasional. Sejauh ini memang tadi sekitar pukul 7 sudah mulai berdatangan, namun ini mayoritas berdasarkan dari duta besar. Hanya saja informasi yang kami terima untuk kepala negara ini baru akan hadir sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Iqbal dan juga pemirsa, kami ini titik melaporkan di sekitar Gelora Bung Karno, di mana perhelatan KTT ASEAN ada di Jakarta Convention Center, tepatnya di pintu 10. Kami akan sedikit menggambarkan bagaimana situasi terkini di pukul 8.55 waktu Indonesia bagian Barat untuk di pintu 10. Nah, Iqbal dan juga pemirsa, pintu 10 ini menjadi salah satu pintu masuk untuk kepala negara. Ini pintu 10 memang untuk para masyarakat, media, ataupun juga para tamu undangan yang memang bukan kepala negara ini tidak diperbolehkan untuk masuk. Hanya saja untuk tamu-tamu undangan lain dipersilahkan untuk memasuki melalui pintu 5. Sementara pintu 10 ini dikhususkan untuk kepala negara. Tadi kami pantau dari pukul 8 hingga 8.55 waktu Indonesia bagian Barat ini belum ada satupun kepala negara yang memasuki ke pintu 10 ini. Selain itu juga untuk melakukan keamanan dan juga kenyamanan baik kepada para tamu undangan ataupun juga delegasi, personil gabungan sendiri yang beranggotakan 6.182 ini menjaga di beberapa titik yang ada. Tadi kami pantau untuk sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada tim patroli gabungan yang terdiri dari TNI, kemudian kepolisian, Satpol PP, bahkan dari Dinas Perhubungan yang berkeliling untuk menuju ke beberapa titik. Ini merupakan bentuk keamanan yang dilakukan oleh tim gabungan. Sementara itu untuk dari lalu lintas sendiri memang ada sebanyak 300 personil tim parkir, kemudian juga 251 personil pengawalan yang akan mengamankan jalannya perhelatan KTT ASEAN ke-43. Selain itu juga yang tak kalah pentingnya adalah dari personil TNI sendiri ini membentuk komando ataupun juga gabungan tim pengamanan yang beranggotakan 13.000 anggota ini mengamankan di sejumlah titik, baik itu ada satuan tugas VIP, kemudian juga satuan pengamanan wilayah dan juga beberapa lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya, Iqbal dan juga pemirsa, memang sekitar beberapa menit lagi nanti akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas ketika nantinya ada tamu undangan kepala negara yang akan masuk ke Jakarta Convention Center. Iqbal. Ya, Andrew, lalu bagaimana pemberlakuan rekayasa lalu lintas KTT ASEAN tadi seperti yang sempat Anda laporkan? Ya, betul sekali. Untuk rekayasa lalu lintas ini memang bersifat situasional. Apabila sebelumnya ada beberapa ruas jalan yang ditutup, terutama dari sejumlah hotel tempat penginapan dari tamu ataupun delegasi dari kepala negara untuk menuju ke Jakarta Convention Center ini. Misalnya saja untuk di Jalan Gatot Subroto ataupun juga Jalan Sudirman yang nantinya akan ditutup, nanti akan dialihkan menuju ke beberapa ruas jalan lain. Sedikit Iqbal dan juga pemirsa, kami akan menjelaskan untuk salah satu rute saja ketika nanti sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat apabila salah satu jalan yaitu di Jalan Gatot Subroto ataupun di Jalan Sudirman ini ditutup,
yang dari arah Jakarta Barat untuk menuju ke timur, misalnya ke Tebet, ini dapat melalui beberapa ruas jalan yang memang sudah ditetapkan, yaitu Jalan Suparman, kemudian Jalan Pejompongan, Jalan Penjernihan, Jalan RM Margono, kemudian Jalan Galunggung, dan Jalan MT Haryono, hingga seterusnya. Ini salah satu bentuk rekayasa lalu lintas yang memang sudah dipersiapkan. Namun hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan karena memang kepala negara ini belum ada yang memasuki melalui pintu 10 ini. Dan tadi kalau pagi kami melihat untuk beberapa tamu undangan memang sudah masuk. Ini salah satunya masuk ke pintu 5, namun tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Dan pengalihan arus lalu lintas ini hanya bersifat situasional ketika memang kepala negara ini akan masuk ke Jakarta Convention Center. Iqbal. Baik, Andromeda Arizal melaporkan langsung dari sekitar lokasi KTT ASEAN di kawasan GBK Jakarta. Terima kasih, Andrew. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.